Tuh. Dia ada siapa nih? Melodi Panggabean. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Salam, salam. Ya, salam. Selamat malam, Islam Kristen. Islam Kristen Pak Melodi. Waduh, ini fotonya bersama seorang ulama sepertinya. Iya, karena memang ada juga rekan-rekan kita ulama ya yang bisa dikatakan memiliki apa namanya ya intelektual yang sama lah, artinya bisa saling menerima satu antara yang lain seperti itu. Milenial lah. Tidak ada Pak, tidak ada satupun ulama menerima agama lain Pak. Justru mereka bukan ulama kalau mereka menerima agama lain. Yang ada itu ulama lakum dinukum maliyadin ya ada. Jadi nggak usah jelaskan sesuatu yang kami dulu. Itu kan buktinya ya, ada. kalau ada ulama yang menerima agama lain dia bukan ulama, namanya munafik Pak. Gimana sih Betul. Pak? Ulama itu orang yang berilmu dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Kita ini mau dialog atau tidak? Jangan menghakimi dulu. Itu fakta Iya, tapi fotonya. bukan masalahnya kami nggak percaya sama orang Kristen, banyak bohongnya soalnya. Udah nggak usah ngomong yang lain, kita langsung ke di Kristen itu tidak tidak bohong apa. Ya udah masuk ke diskusi aja langsung Oke, Pak. yaudah masuk aja diskusi langsung. Di Kristen boleh bohong nggak Pak? Di Kristen nggak boleh bohong, tapi kalau ada Oke, diam orang dulu. bohong, Ya, diam dulu. Pertama saya bongkar dulu aib agamanya teman-teman ya. Dia bilang di Kristen nggak boleh bohong. kita ini Iya, di Kristen. tidak waktunya dibagi rata. Oh nggak bisa, kecuali Anda buka camp. Nggak bisa begitu. Oh, Buka gimana? kamera Anda. Pakai nggak apa-apa. Buka Buka kamera, camp. silakan. Kalau buka camp baru dibagi rata waktu. Kalau nggak Anda Iya. belajar ke saya bang. Aja. Nggak apa, boleh. Terus silakan buka Buka kamera camp, silakan. silakan. Bagi waktu kita. Boleh. Oke, mantap. Boleh. Sekarang saya 3 menit, Anda 3 menit, oke? Saya akan Boleh. bongkar kebohongan abangku ini yang mengatakan kalau di Kristen tidak boleh berbohong. Saya tunjukkan Yesus berbohong 1. Yang kedua, Paulus berbohong 2. Yang ketiga, Tuhan Perjanjian Lama menyukai orang berbohong. 3 itu bukti ya. Nih, bukti pertama Tuhannya Perjanjian Lama menyukai orang berbohong, yaitu Tuhan menyelamatkan Rahab ketika berbohong, menyelamatkan laki-laki Israel dari kejaran orang Yeriko. Teman-teman Saya ya, mau tanya, itu silakan. atau tidak? Oh, berarti Tuhan Perjanjian Lama bukan Yesus ya? Makanya nanti saya jelaskan. Coba, Anda ini kan Iya, langsung menebak udah. saya. Berarti Tuhan Perjanjian Lama bukan Yesus, sudah itu aja clear. Udah, Itu nggak berarti paham dulu. teman-teman. Anda mengerti Iya, nggak Tuhan lagi Perjanjian Maha? Tuhan Perjanjian Lama Tuhan Anda bukan? Anda harus pahami Maha Kuasa itu seperti apa. Enggak, Maha kita Kuasa nggak bahas bisa itu. seperti Saya apapun. tanya, Tuhan Perjanjian Lama Tuhan Anda bukan? Udah saya tanya, Anda mengerti nggak Maha Kuasa? Kenapa enggak? Saya tahu. Saya tanya Tuhan di Perjanjian Anda Lama tahu yang Maha mengizinkan. Kuasa, Maha Kuasa itu bisa jadi apapun. Loh, kita Kalau nggak bahas kucing bisa. Yesus loh. Tuhan berarti tidak Maha Kuasa. Kita lagi nggak bahas Tuhan bisa jadi apa. Saya lagi mempertanyakan Tuhan di Perjanjian Lama itu. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Enggak, saya perjanjian lagi nggak bahas itu. perjanjian Saya baru. lagi membahas kebohongan. Saya lagi membahas Tuhannya. Oh, Orang bahas Kristen suka kebohongan. dengan kebohongan. Yang diajarkan di agama Anda yang berbohong. Dalam 3 hal itu diajarkan. Iya, kami boleh dalam 3 hal. Di Anda kan tidak boleh toh. Iya. Masalahnya Kalau Anda bukan berbohong. Berbohong itu oknum. Tunggu dulu. Bentar dulu, brother. Anda berbohong dengan mengatakan Kristen tidak mengajarkan bohong. Pertama, Yesus berbohong, Paulus berbohong, Tuhan Perjanjian Lama suka akan kebohongan. Ya, ini saya lagi buktikan Anda ganggu. Anda membuktikan saya ganggu. Rahab berbohong ketika menyelamatkan laki-laki Israel dari kejaran orang Yeriko. Kata Rahab sama orang-orang Israel, sama orang Yeriko, laki-laki itu sudah pergi ke sana. Padahal laki-laki itu disimpannya di Sotoh. Ternyata Rahab dibenarkan karena menyelamatkan orang-orang Israel. Tuhan Anda suka dengan perempuan berbohong, pesundal lagi berbohong. Kedua, Yesus pun pernah berbohong. Lukas pasal 24 nomor 46. Kata Yesus, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ternyata tidak pernah ada tertulis kata-kata itu di dalam setiap kitab Perjanjian Lama. Bohong. Kedua, Paulus mengajarkan berbohong. Apa kata Paulus? Kalau karena kemuliaan Tuhan dustaku semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Katanya Kristen nggak ngajarin bohong, ternyata kamu berbohong. Oke, silakan menanggapi Pak Melodi. Tadi saya mute Anda itu. Buka mute. Boleh, ya. Terima kasih, ya kita sudah boleh masuk dalam room ini. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dulu ya, karena memang Siap, kita Pak. dialog. Ya, jadi dialog bagi saya itu bukan soal perkara menang atau kalah, tetapi menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi jangan nanti Uni Rifa dan saudara kita siapa ini kata Bible 03 ini kita jadi saling sakit hati ya, jangan. Kita di sini membawa kebenaran. Nah, begini Bang, dan termasuk juga Uni Rifa dalam kekristenan itu dari
zamannya Yesus itu tidak pernah diajarkan kebohongan. Bahkan ia di atas iya, tidak di atas tidak. Kalaupun ada orang berbohong itu adalah oknum. Kalau Anda katakan tadi masalah Rahab, Rahab itu bukan di zaman Yesus, dan Rahab bukanlah Yesus. Anda harus pahami itu. Kalau Anda membahas Rahab, bukan hanya Rahab yang berbohong, Abraham juga pernah berbohong. Walaupun tertulis itu mungkin di dalam Al-Quran saudara, Ibrahim namanya. Abraham pernah berbohong, istrinya disebut juga adiknya. Tetapi bukan berarti Yesus mengakui atau membenarkan kebohongan, tidak seperti itu. Yesus itu adalah iya di atas iya. Seperti yang Anda katakan di sana, Yesus menurut Yesus. Yesus menurut Yesus itu, maka Anda harus tanya Yesus. Tapi kalau kau ingin bertanya Bible atau bertanya saya kan jelaskan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu fakta nyata. Tidak ada manusia yang mampu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup selain Yesus. Bahkan nabimu sendiri pun tidak mampu untuk itu. Anda masih mendoakan sampai hari ini nabimu. Tetapi kalau Yesus tidak demikian, tidak butuh didoakan, tapi dialah yang mendoakan umatnya, seperti itu loh. Kalau Anda mengatakan Yesus pernah berbohong, di mana ayatnya? Anda tidak jelaskan, tidak ada faktanya. Lukas Anda pasal hanya 24 ayat 46. Lukas pasal 24 Anda ayat tidak dengar. 46. Saya Makanya Anda ngomong simak. tiga hal tadi, Anda harus nggak simak. ngomong, nggak nyimak. Lukas yang Orang Anda ngomong buka tiga tadi. ini, pasal yang ke-24, ini ada di dalam perjanjian lama. Yesus menjelaskan secara Ya global. tunjukkan aja, tunjukkan aja Bukan. ayatnya. Mana Aku datanya? bacakan. Silakan tunjukkan. Tadi Lukas yang Anda maksud Lukas berapa tadi? Makanya bang, kalau orang diskusi itu fokus malah lebar kemana-mana. Anda bawa-bawa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Sejak kapan itu juga bohong Yesus? Itu ayat yang Anda bawa itu bukti Yesus berbohong. Oke, saya tantang sekarang. Ketika Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus, itu benar atau bohong? Benar atau bohong? Kenapa Henok bisa sampai ke Bapa tanpa Yesus? Anda harus pahami dalam kekristenan itu ada 3 tingkat surga. Di surga pertama Mulai kau comor. Korintus, Korintus. Ketika dalam kitabmu Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Elia dan Henok udah nyampe ke Bapa. Saya waktu siapa ini? Kau berbohong. Aku nggak sudi lihat orang berbohong ini. Ngomong itu berbohong. Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Surga Kristen itu Elia ada sama 3 Henok? tingkat, ibarat halaman. Elia sama Henok ruang di mana? tamu, ruang kudu, ruang makudus. Elia sama Henok di mana? Di ruang tamu, di ruang Tapi dapur. surga dalam kekristenan itu ada 3 tingkat. Tunjuk Elia dan Henok tidak bersama Bapa. Bahwa Elia dan Henok ada di ruang tamu, Bapa di kamar. Ayo tunjuk. Nah, sekarang saya Buktikan. tunjukkan kepada Anda. Coba lihat dulu di dalam 2 Korintus 12. Kamu yang bacakan, jangan saya yang kamu suruh baca. Ketika Yesus berkata tidak ada yang sampai Mana kepada sih? Bapa tanpa melalui aku, ternyata Elia Henok sudah ke surga, guys. Dalam kekristenan itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tunjukkan kalau Henok sama Elia tidak bersama Bapa. Ayo, nggak usah aduh nih kabur-kaburan nih. Di dalam Kau Wahyu bilang pasal tadi yang kami minta ke-12, didoakan Tuhanmu surga juga itu ada peperangan. Omonganmu banyak kali. Peperangan. Omonganmu banyak kali dari tadi, Bro. Kau ini banyak kali ngomongmu dari tadi. Kau bilang nabi kami didoakan. Tunggu, bentar dulu. Bentar, mute Kau Anda diam dulu. kalah. Diam, iya. Bukan Iya, kalah. kau menang. Udah kau menang. Nggak apa-apa. Kita kalah. Dia menang. Kau menang. Iya, kau menang. Ada Iya, kau halaman, menang. Kau ada menang. ruang kudus, Ore ada menang. ruang Dapat maha gelas. kudus. Iya, udah kau Anda menang. harus Dapat gelas pahami. udah. Iya, udah kau dapat gelas. Kau menang ya. Udah kau menang. Sumbernya dari Wahyu pasal Kau yang udah menang. ke-12. Saudara dengarkan saya. Izin Umi. Izin. Woi, kau sudah menang. Udah menang kau ya. Buktikan apa yang kau dalilkan. Melodi. Anda tidak tahu malu. Anda tidak malu. Anda nggak mau terima. Dalil apa yang Anda tunjukkan? Akan berbohong. Dalil apa yang Anda tunjukkan? Saudara dengarkan saya. Dalil apa yang Anda tunjukkan dari tadi? Anda mengatakan Henok dan Elia tidak bersama Bapak di sorga. Mana dalilnya? Mana dalil? Tunjukkan. Bukan mute Anda. Tunjukkan dalilnya. Anda yang mendalilkan, maka Anda yang harus bertanggung jawab. Silakan buktikan kepada kami. Buktikan kalau Elia dan Henok tidak bersama Bapak di sorga. Buktikan. Buka dalam 2 Korintus. Silakan Anda bacakan. Anda yang membuktikan. Buka saja biar sama-sama membaca Buka. kita. Anda yang mendalilkan, maka Anda yang harus membuktikan. Bacakan kepada kami. Kami menyimak. Silakan. Dengar ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Di ayat yang kedua dikatakan Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga.
Itu sebabnya Yesuslah yang membuka tirai kalau Anda belajar tabernakel. Mana Elia dan Henok dikatakan tidak bersama Bapa di sorga? Itu yang kita minta. Kenapa Anda menjelaskan surga Anda 3 tingkat? Di mana Mau 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat? Bukan itu urusan kami. Tanggung jawab Anda, saudara dengarkan saya. Dengarkan saya. Tanggung jawab Anda adalah membuktikan di mana Elia dan Henok tidak bersama Bapa di sorga. Itu. Benar. Anda tanggung jawabmu sebelum saya jawab itu di mana? Banyak kali comor kau lah dari tadi kau ngomong, udah sibuk kali kau dari tadi. Orang kau yang membuktikan, kau pula nuduh ke kami minta bukti. Buktinya di mana? Diam. Dia bersama dengan Bapak. Ya sudah, kau diam. Ini mau dibuktikan. Diam. Dulu. Ini aku ngomong. Nah, dengar teman-teman ya. Ketika orang Kristen berbicara, kita kasih izin bicara orang kayak gini, saya mau bantah dulu, kata dia, nabi kau didoakan, Tuhan kami gak didoakan. Ini mau aku bantah dulu nih, aku tuh tadi pengen dapat ini. Kau berbohong lagi. Tuhan kau yang Bapak dengan ini nih. Mulai Aku lagi ngomong, kau ke cewek kau. Kau ke cewek. Di mute dulu kau. Kalau Roh Kudus kau tidak mampu menguasai badan kau, mendingan kau yang kuasai Roh Kudus. Jangan kami yang ngatur. Aku atur lagi Roh Kudusmu nih. Ku aturkan Roh Kudusmu jadinya kan. Masa aku mute Roh Kudus dalam dirimu? Udah turun dulu, aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu loh. Bahkan turun pun kau bisa. Dengar teman-teman ya, pembohongan yang dilakukan oleh orang Kristen tadi itu membuktikan bahwa agamanya berdiri di kebohongan. Perhatikan teman-teman ya, ketika dia membawa dalil bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, ternyata dulu Elia dan Henok sudah ke surga tanpa ada campur tangan Yesus. Ini kebohongan publik. Jadi agamanya fondasinya di kebohongan. Lalu ketika dia mengatakan tidak, Bapak tidak bersama Elia, dia tidak mampu buktikan, malah minta ke kita untuk membuktikan Bapak bersama Elia. Bapak bersama Elia dan Henok. Sementara Elia dan Henok dikatakan naik ke surga. Dia bilang surga kami 3 tingkat. Maka dia harus bisa membuktikan bahwa Elia ada di tingkat 1, Henok di tingkat 2, bapaknya di tingkat 3. Di Henok di ruang tamu, Bapak di ruang kamar. Jadi kalau seandainya mereka yang mengklaim, mereka yang harus membuktikan. Kalau kita jelas dalilnya, Henok dan Elia naik ke surga tanpa kematian Yesus. Jadi Yesus berbohong ketika mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bullshit. Karena sudah ada yang ke surga tanpa kematian. Henok, Elia, bohong itu. Nah, belum lagi Lukas pasal 24 nomor 46 dikatakan di situ Yesus berkata, ini Tuhan yang udah pernah sekolah loh, kata pendeta loh. Mending nabi yang nggak pernah sekolah tapi jujur ketimbang Tuhan pernah sekolah tapi ngutip ayat salah. Lukas 24 dan 46 ada tertulis demikian. Apa katanya yang tertulis? Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah diubek-ubek perjanjian lama sampai sekarang nih anak Teos nggak bisa menemukan ayat itu. Artinya apa? Ada 3 konsekuensi. Kalau bukan Yesus berbohong, ayatnya pernah ada tapi hilang, atau ada yang berbohong atas nama Yesus. Ini masih baik nih, saya kasih 3 kesempatan nih. Nah, jadi teman-temanku, bagaimana kita mau diskusi sama laki-laki bermulut perempuan tadi? Ketika kita membahas tentang 3 kebohongan saja, dia lari kemana-mana. Dia katakan bahwa nabimu didoakan, Tuhanmu didoakan, keselamatanlah bagi anak, bagi bapak dan anak domba. Di surga aja Tuhan kau diucapkan selamat. Nggak selamat Tuhan kau di surga? Aneh. Di surga aja Tuhanmu diucapkan salawat, keselamatan bagi bapak, keselamatan bagi anak. Nggak selamat Tuhan lu, katanya udah di surga. Jadi ketika kalian menyerang Islam, itu hanya menelanjangi agamamu. Dia kita kasih kesempatan bicara tentang dusta kan, dengan kebohongan kan. Dia bawa apa? 3 premis loh. Nabi Muhammad katanya masih didoakan, Tuhan kau yang di surga jadi doakan. Belum lagi katanya kalian boleh berbohong, Tuhan mau aja berbohong. Apaan sih ini? Ada aja notennya. Oke teman-teman yang ada di bawah ya, bantu tap layar, bantu share, silakan follow yang belum follow, silakan follow akun Uniriva. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support di Komal kita ya. Jadi dibantu share, bantu tap layar, dan yang belum follow silakan follow akun host, follow akun Uniriva. Silakan kirim love orange-nya biar Komal kita tetap kokoh. Dan buat Kristen yang mau naik silakan naik. Mau dinaikkan lagi nggak melodi Panggabean ini sekali lagi nih? Kasih kesempatan. 1 kali kesempatan. Kalau dia tidak berhenti bicara, saya pikir buang waktu kita menghadapi mulut perempuan tapi packagingnya laki-laki ya, nggak mau. Oke, Pak Melodi dengar ya, dikasih 1 kali lagi kesempatan untuk Anda naik. Usahakan ketika Anda menarasikan sesuatu atau Anda mendalilkan sesuatu, maka Anda bertanggung jawab. Anda harus bisa membuktikan dan jangan cuma modal asumsi, jangan hanya beropini.
Oke? Ketika kami mendalilkan, maka kami juga harus bertanggung jawab akan hal itu. Silakan. Kita bahas kebohongan 3 perkara tadi aja, nggak usah kemana-mana. Saya Oke, mau siap. uji nih, orang ini berbohong atau enggak nih. Soalnya dibilang nih, kami nggak boleh berbohong. Tapi kita lihat nanti, uji konsistensi nanti teman-teman ya. Halo Pak Melody, silakan kembali buka kameranya. Ya, salam. Son, silakan buka kameranya kembali. Ya. Kita gantian ya, kita gantian. Kenapa tadi turunin, Bang? Anda Soalnya selalu nggak bisa berhenti memotong. bicara, ngomong Kan terus ngomong, kayak cewek. tadi kan sudah jelas waktunya Ini kita aja loh dikasih kesempatan Saya- diam dulu. Dengar ya. Ketika kita diskusi itu, kita tuh bergantian. Giliran kami suruh menanggapi apa omongan kami. Nah, ketika kau bilang Yesus begini begitu, kau bawakan data, baru kita diskusi. Kau lari-lari, nabiku masih didoakan. Ada nggak kita bahas itu? Nggak ada. Tuhan kau juga didoakan. Nah, kemudian kau bilang lagi ini dan itu. Ngapain bahas sesuatu yang tidak ada sesuai dengan substansi? Ya, sekarang kita bahas. Kau mau bahas tema Saya apa? menjelaskan, Anda tidak terima. Anda bicara 3 menit. Yang saya mana dengar. yang yang mau kau bahas yang mana? Saya bicara, Anda salah. Kan seperti itu tadinya. Yang mana yang kau mau bahas? Ya. Ya udah kau turun, kalau gitu nggak nyaman di sini berarti ya turun kau. Ngapain kau tetap naik? Kan lucu. Kalau diskusi yang adil itu kan waktunya harus adil. Diskusi yang adil itu adalah ketika kau sebagai tamu dengarkan kami juga ngomong. Kau di sini kayak penjajah. Masuk komal Islam kau boleh ngatur. Sekarang aku tanya, kau mau tema apa? Udah nggak usah banyak cerita. Tema apa yang mau kau bahas? Satu-satu. Kau yang banyak. Murid Yesus Sudah. itu sendiri yang buat tema. Yesus mengajarkan tidak boleh berbohong. Enggak, ini bukan ini. Temaku tadi bukan itu. Yesus melarang umat Kristen berbohong. Itu aja. Betul nggak itu? Betul. Oke, jadi kalau kau jadi tentara di Indonesia nanti, kalau kau ketangkap, kau tidak boleh berbohong kepada orang yang menangkap kau. Misal, kau tahu bahwa Kenapa berandai-andai jadi tentara? Saya nggak ini bikin kasus, tentara. karena ini kasus, ini tunjukkan kalau kau tuh Bukan berterbukti membuat mengikuti polisi. ajaran kau. Nah, ini teman-teman, kenapa mereka tidak berani kalau kita letakkan satu kasus? Karena mereka tidak akan melakukan itu, guys. Dia tahu agamanya nggak relevan. Kalau kita bini bisa kau lihat. masuk, udah kita Kalau ganti. orang benar Kalau dia anak, udah ganti. Dia, aduh, banyak kali cerita kau diam kau. Orang benar akan Saya dijaga itu. katakan, jangan percaya kepada pendusta-pendusta ini. Saya cuma membuktikan negaraku yang tercinta. Jangan jadikan orang Kristen seperti bapak ini jadi tentara atau polisi. Kenapa? Ketika nanti dia tertangkap dan dia ditanyakan informasi negara, dia tidak boleh berbohong. Wahai petinggi negara Indonesia, dengarkan baik-baik. Berdasarkan doktrin agama umat Kristen, Bapak tadi mengatakan tidak boleh orang Kristen berbohong dalam segala hal. Jangan jadikan mereka intelijen, saudaraku. Bahaya negara kita. Karena dunia diambang perang dunia ketiga loh. Sempat nanti mereka tertangkap sama agen Mossad, agen Amerika misalkannya, mereka nggak boleh bohong. Dibukanya rahasia negara kita nanti. Jangan jadikan orang-orang itu sebagai tentara. Dan percuma kalian persenjatai mereka, karena mereka tidak akan pernah menembak orang-orang jahat, karena agamanya mengajarkan kasihi musuh. Jadi kalau mereka nanti ada pemerkosa, mereka nggak akan lawan. Mereka berdoa, ya Bapak baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Hati-hati, bahaya ini. Ini buat negaraku tercinta ya. Karena menurut orang Kristen, mereka tidak boleh berbohong walaupun menyelamatkan negara. Rahasia negara tetap mereka akan sampaikan kalau mereka tertangkap suatu saat, kalau mereka jadi TNI, intelijen dan juga polisi. Itu. Tapi kalau menurut Kristen yang pemahamannya kayak Bapak tadi ya, tapi kita kan nggak tahu nih, semua orang Kristen kan beda-beda nih. Ada yang bilang nggak gitu, jadi begini, ya kan? Ini menurut Bapak tadi, nggak boleh berbohong dalam segala hal. Tapi bohong, ya gitu. Oke, Pak Eko, selamat malam. Pak Eko. Iya Bang, selamat malam. Ya, Halo. Kristen Islam Bang. Salam. Kristen Katolik. Oke, Kristen Katolik, siap. Bagaimana Pak Eko? Mau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Uni Rifa tadi? Atau Anda mau bertanya? Atau Anda ingin berdiskusi? Ya ceritanya mau begitu sih. Oke, silakan. Ya, tema kita gini, Kristen boleh tidak berbohong. Boleh, Ya bentar, itu bentar. kalau di dalam agamaku itu tidak boleh berbohong. Oke, kalau gitu kenapa Paulus mengatakan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Aduh, enggak pernah bilang begitu kita. Dia nggak tahu dia. Baca kitabmu deh. Nih kata Paulus nih,
kalau karena dustaku, Roma pasal berapa tuh? Nih ya, waduh nggak pernah katanya. Naik ke sini baca Bible dulu lah. Mana coba lihat. Aduh. Lu kalian umat Kristen, kami juga yang ngasih Bible sama kalian. Roma pasal 5 ayat 7. Ya. Kamu baca Roma pasal 3 nomor 7. Yang ini saya tunjukin nih, saya bacakan ayatnya. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Silakan. Sekali. Pak Eko. Coba baca ulang, Kak. Buka Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Itu satu. Yang kedua, Tuhan dalam perjanjian lama itu menyelamatkan Rahab karena berbohong. Bohong kali kalian kalau kalian bilang Tuhan kalian tidak menyukai orang berbohong. Yang ketiga, Yesus sendiri terindikasi berbohong. Dalam Lukas pasal 24:46, dia berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ternyata tidak ada tertulis ayatnya, saudara-saudaraku. Silakan Pak Eko. Aduh, Waduh. pingsan Pak Eko. Kena Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Hancur Pak Eko. Ini teman-teman, mereka bilang kami nggak boleh berbohong, tapi bohong. Giliran menyelamatkan, ini ya lucu ya. Giliran menyelamatkan istri nggak boleh bohong. Aduh, mati lampu. Bentar. Mati lampu Siapa dulu. nih? Nah, giliran menyelamatkan istri tidak boleh berbohong, tapi untuk menyebarkan agama boleh bohong. Kalau aku bertemu orang Yahudi, boleh jadi orang Yahudi. Kalau aku bertemu ahli Taurat, boleh jadi ahli Taurat, walaupun aku bukan ahli Taurat. Kalau nyebarin agama boleh bohong. Tapi kalau menyelamatkan istri, menyelamatkan negara, nggak boleh bohong. Agak lain, saudaraku. Berat, sulit. Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik, Bapak. Tuhan baik, Tuhan baik. Orang Islam di depan. Dur. Bapak baik, Tuhan baik. Nggak, yang lucunya nanti nih ya Iqbal ya. Kita kan nggak tahu nih, dunia diambang perang dunia ketiga nih. Tiba-tiba Indonesia diserang lah sama IDF ya kan. Kan itu IDF anak Tuhan kan. Israel itu kan anak Tuhan loh. Dan bagi mereka kan orang pilihan Tuhan. Gimana mau ngelawan nenek moyang Tuhan coba? Nah, kita lah. Mereka bakalan bersama itu. Betul. Kita kan dikhianati tuh. Wah, nggak bisa kita lawan nenek moyang Tuhan kita, bro. Dia nggak akan Kita ngelawan. mereka. Nggak akan ngelawan karena kan keselamatan datang dari bangsa Keselamatan Israel. datang kan? dari Yahudi, iya. Oh, dari Yahudi, dari bangsa Pokoknya Yahudi. berdoalah orang Islam, semoga kita tidak dijajah Israel. Kenapa? Kalau di Indonesia ini 70% orang Islam, 30% orang Kristen, dan kita dijajah oleh orang Israel, jangan berharap 30%-nya bantu kita. Orang itu nenek moyang Tuhannya kok. Pasti mereka akan berpihak itu. Belum lagi mereka nggak boleh berbohong. Mereka tidak boleh mereka harus mengasihi musuh. Penjajah kalau datang ke rumah mereka didoakan, diterima baik-baik, dikasihi. Nggak bisa. Jadi ketika kita berperang, Pak Bu menggempur, mereka di gereja berdoa, nyanyi-nyanyi, haleluya. Kita bertengkar, kita perang dor. Mereka haleluya. Jadi jangan berharap saudara-saudaraku untuk mendapatkan perlindungan dari saudara kalian Kristen nanti kalau kita Jangan. berperang ya. Jangan ya. Harapan Soalnya palsu gini, itu jangan. jangankan kita sebagai orang Islam diperkosa depan mata mereka, istri mereka aja diperkosa, mereka bilang Tuhan baik, nggak boleh lawan. Yang paling kalau istrinya diperkosa, ya tampar pipi kiri kasih kanan dek. Tahu kan maksudnya gitu kan gitu. Nggak boleh Itu ngelawan. menurut Kristen loh. Kan menurut Kristen tuh tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu menurut Yesus. Penjahat Betul. itu kan dari penjajah. Gitu. Jadi kalau ada penjajah datang ke sini nggak boleh dilawan, ya. Kata Yesus. Orang Kristen juga bilang gitu. Ini udah naik belum tadi nih Bang si Raja Lolan ini? Apakah itu
Udah, tapi nggak membuka game, cuma mau menghujat aja. Oh, kamu mau hujat aja? Turun aja. Udah, silakan kesan-kesannya yang di bawah. Yang sekiranya Anda mau membantah dalil, ya naik. Nandra. Kalau kita salah kan gini loh, ya Iqbal ya. Kalau kita salah kan kita bisa minta maaf. Oh, kalau kami salah berarti boleh ngelawan penjajah. Dalilnya kan gitu. Betul. Iya. Mana dalilnya? Ah, Yesus halo Pak bilang Nandra. boleh ada. Ya, ya, Islam Kristen Pak. Saya kejawen, bukan. Kejawen. Oh, apa itu? Kejawen. Ya, ada yang mau Kejawen. disampaikan Bapak. Ada yang mau Kejawen ini sampaikan, Pak? agama. Saya Kejawen mau ini sampaikan agama ya, luhur. mohon maaf ya, mohon saya maaf ya. Berarti semua agama itu ya, menurut saya nih ya, itu semuanya benar, semuanya benar, nggak ada yang salah, Sabar, sabar. nggak ada yang salah. Ya itu menurut saya, nggak tahu menurut yang lain, tidak ada yang salah. Ya udah, Cuman, saya tanggapi cuman dulu. orang-orangnya aja, nanti rumah maaf saya belum selesai. Cuman orangnya aja, yang ini apa namanya, yang menjalankan itu tidak mengikuti ajaran dia tidak ada ajaran semua itu nggak ada sebenarnya baik. Oke, pertama, saya mau nanya dulu konfirmasi. Anda konsisten dengan omongan Anda atau tidak nih? Semua agama benar, betul? Iya betul, menurut saya itu menurut saya. Berarti Yesus Tuhan, berarti Yesus Tuhan ya? Itu Tuhan nama ya nama ya itu nama Tuhan. Berarti Anda nyembah Yesus. Saya nyembah itu cuma Anda konsisten nih Bang. Kalau Anda percaya semua agama benar, Anda harus menerima semua Tuhan. Dan menurut Anda Tuhan dibenarkan itu benar. Tuhan Anda banyak. Siddhartha Gautama, Krishna, Allah juga Tuhan Anda, Yesus juga Tuhan Anda, Sai Baba juga Tuhan Anda, adanya Anda juga. Itu sebuah nama, menurut aku itu nama. Sebenarnya Mana? ya, ada coba sebenarnya itu ada satu. Itu nama. Berarti Yesus. ngerti nggak dengan omongan Anda sendiri? Anda ngerti nggak dengan omongan Anda? Anda bilang agama benar itu menurut Anda. Iya. Nah, ketika Anda Iya. katakan semua agama benar, maka semua Tuhan yang diperkenakan oleh agama adalah Tuhan yang benar. Allah adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Siddhartha Gautama adalah Tuhan. Bahkan kalau ada yang nyembah pocong, berarti itu juga Tuhan. Gitu loh. Itu konsekuensi logik dari omongan Anda loh. Anda saya uji konsistensinya. Nah kemudian Anda bilang semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Betul nggak itu tadi Anda ngomong? Iya betul, semua agama. Nah benar, sekarang saya tanya, betul. kalau ada agama yang membunuh Tuhan, baik nggak itu agama itu? Apa? Ada agama yang mengajarkan bahwa membunuh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang, nggak menurut Anda? Kalau bunuh ya salah. Ya kalau begitu Anda nggak sepakat Tidak, dengan Anda. Agama tidak. itu agama yang membunuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ya berarti menurut Anda Kristen agama salah. Konsisten lah, berarti Anda kan cowok. Gimana sih? Itu sebenarnya nggak membunuh, itu nggak membunuh, itu nggak membunuh. Oh, nggak membunuh. Kalau gitu, ketika ada doktrin bahwa Bapa telah akan menubuatkan kematian Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang jahat, berarti itu tidak dibunuh. Itu cuma apa? Alegori, cece. Aduh, bre, kalau nggak ngerti kristologi nggak usah dibahas deh. Saya tuh paling nggak suka sama orang ketika membuat statement itu tidak berpikir dulu. Kenapa? Ya. Logik dari pikiran dari omongan Anda itu akan blunder kalau Anda tidak berdua. Statement Anda itu berku. Mohon maaf ya, izin saya boleh nggak nyampaikan ini? Bukan berarti saya kasih nama Anda. Kita. Nah, jadi izin ya. Saya bukan berarti mau ada agama yang melegalkan membunuh anak. Apa agamanya? Agama Yahudi. Di mana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama? Ya, bunuh anak yang tidak bersalah. Karena tidak ada agama mengajarkan tidak baikan. Ada agama yang boleh mengambil istri orang untuk ditiduri. Bahkan Tuhan sendiri yang mengambilkan istri orang untuk nabinya. Ada itu dalam 12 nomor 8. Nah, Benar itu menurut apakah Anda? itu baik? Jadi ketika ada tidak baik semua agama, masukkan dulu agama itu semua benar, agama itu semua baik. Kalau Anda bicara baik dan buruk itu subjektivitas, itu pribadi sendiri-sendiri itu. Anda tahu tidak suku-suku Eskimo? Suku Eskimo itu di luar sana mengatakan nggak tahu. baik ketika istrinya melayani temannya datang ke rumah. Menurut mereka baik, tapi apakah itu benar? Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Jadi hati-hati dengan statement saudaraku. Anda mengingkari agama Anda sendiri, kejawen.
kecuali Inggrisme. Dia statement mengatakan bahwa semua agama baik, konsekuensinya adalah percaya bahwa Tuhan itu banyak. Itu konteksnya ya. Waktu ada satu, sebenarnya ada satu, nggak banyak. Iya, Tuhan. Tuhan Iya. ada satu. Cuma Iya. di Kristen namanya Tuhan Yesus. Kalau di Islam namanya Allah. Dan Pribadinya kan bisa berbeda, gitu. entitasnya kan Aduh, berbeda. itu cuma Nggak bisa cuman gitu. Anda sok tahu ini sebentar, sok paham apa? Jelaskan kepada saya. Kalau Anda mengatakan sebentar, kalau Anda mengatakan Yesus itu nama Tuhan, itu merujuk kepada diri siapa? Pribadi yang mana Yesus? itu menurut saya. Merujuk kepada pribadi. Menurut Anda, sebentar saudara, dengar saya. Menurut Anda, nama ya, siapa Yesus ini? pemilik ya nama Yesus itu sebenarnya nama ahlinya tuh ya yang di langit, yang di atas, pokoknya ada. Mana ada Yesus itu nama manusia? Aduh, sudah Anda turun saja ya. Bukan aja brother, maaf ya, kita nggak mau mempermalukan Anda. Mohon maaf. Udah mau apa dengan lain? Saya terakhir ya. Nah, dulu nih, tadi saya ngomong terakhir. Nih, ibarat di Islam itu kan Yesus. Islam di maaf. Brother, jangan coba Ibarat di jelaskan Islam. agama orang lain ya ampun. Jangan marahin Kristen loh. Maaf. Ini sekali lagi saya ngomong ya. Ibarat di Kristen itu kan Tuhannya Yesus. Ibarat di Islam itu Tuhannya Allah. Dan di Buddha itu Yahweh. Itu sebenarnya ibarat nih di Islam di Jawa itu namanya kan sega, kalau di Jakarta nasi, kalau di Sunda namanya kejo, padahal jenisnya itu sama. Nggak bisa. Jika gitu, ya udah kita maaf, kita nggak terima itu ya, itu salah ya. Ya, Maaf ya, terima kita kasih. Itu salah. Itu menurut saya. ya udah imani aja, ya imani Mana aja. itu? Isi saya turunkan Pak. Ya udah. Ya imani aja itu. Susah kita bre. Makanya saya bilang tuh, dijawab dari pengetahuan, jangan dari sesuatu yang kamu asumsikan sendiri tanpa belajar itu loh. Ada aja. Ya, kita membahas tentang umat Kristen katanya tidak boleh berbohong, tapi bohong gitu. Halo sahabat Kris. Betulkah orang Kristen tidak boleh berbohong? Apakah benar orang Kristen tidak boleh berdusta? Ya. Atau Kristen ini boleh berdusta? Kalau keadaan Yesus, Tuhan Yesus ya tidak boleh berdusta apapun keadaannya. Tetapi Tapi dusta itu pasti dosa. oke, upah dosa adalah maut ya. Ya, upah dosa ada maut dan Udah, nggak usah panjang-panjang, Bang. Udah itu aja. bapaknya iblis. Iya, ya. bapaknya iblis. Oke. Ya, betul. Inilah kenapa tidak mengerti dengan yang disebut dengan situasi dan kondisi, mereka nggak paham. Oke, saya konfirmasi dulu, ada konsisten teman. Baik, kalau seandainya istrimu mau diperkosa sama penjahat dan dia sembunyi dalam lemari, lalu penjahat bertanya kepadamu, maka kau katakan istrimu ada di lemari? Silakan Kris. Ketika istrimu mau diperkosa, dia bersembunyi dalam lemari, lalu kau ditanya sama penjahat, mana istrimu yang cantik, aku ingin menikmati tubuhnya. Apakah pada waktu itu kau berbohong atau tidak untuk menyelamatkan istrimu? Jujur waktu itu. Jujur, katakan, istri saya di lemari gitu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Saya kan kasih kasus. Ini kasus yang saya bawa. Katanya dalam segala situasi tidak boleh berbohong. Saya bawa situasi begini. Kalau situasi ini kau hadapi, kau rumahmu kemasukan perampok, tangan kau udah diikat, bini kau sembunyi sama anak perempuan kau yang cantik jelita dalam lemari. Maka perampok bilang, aku lihat kau punya istri cantik. Di mana istrimu bersembunyi? Tapi kau tahu istrimu di mana? Maka pada waktu kau ditanya sama perampok, waktu kau ditanya perampok itu, kau jujur atau tidak waktu itu sebagai seorang manusia normal? Ya, kalau secara manusia pasti kita nggak jujur. Cuman kalau menurut perintah Tuhan tidak boleh. Apapun keadaannya. Berarti ketika kau tidak jujur, kau melanggar aturan Tuhan. Berarti menurut Tuhan kau Betul. berdosa berbohong untuk menyelamatkan Berdosa. istri. Berdosa. Makanya aku bilang teman-teman kalian, ya udah itu aja cukup ya. Udah. Makanya aku bilang tolong pemerintah negara Indonesia kalau bertemu dengan orang Kristen yang masuk tentara atau jadi intelijen jangan diterima. Tolong ya. Kenapa? Ya, Kenapa saya himbau silakan. begitu?
Ya aku lagi ngomong sama negara kita, diam dulu lah. Ya. Iya. Kenapa? Bahayanya mereka punya doktrin begini. Suatu saat kalau dia jadi intelijen, rahasia negara dibongkar sama dia. Ya, karena mereka nggak boleh berbohong ya, Bapak Presiden ya. Ya. Dan yang kedua adalah buat kalian istri-istri oten, kalau misalkan kalau sembunyi, saya kan ngomong kasihlah kesempatan orang mau ngomong dari tadi kau ngomong. Diskusinya udah selesai. Diskusinya sudah selesai. Udah jelas. Apa lagi? Salah Udah mengartikan selesai. kalau dibiarkan seperti itu. Sudah selesai diskusinya, Kalau Bang. Kan dibiarkan udah nggak boleh seperti itu berbohong. nanti salah menggunakan apa arti di situ. Loh, Ya kan udah begitu selesai. makanya Kan udah dijawab. diterapkan sama orang Uni Rifa. Apapun keadaannya itu Bang. yang dikatakan Tuhan Yesus, tetap engkau Iya berdosa. udah. Iya udah kan tetap udah engkau tuh udah dijawab. berdosa, tidak boleh Iya berdosa. udah. Apapun keadaannya Iya, itu udah. ajaran Iya, dan udah. itulah yang dikehendaki. Makanya Iya. diam dulu. Kau Iya, kalau udah, orang lu ngapain ngomong dijawab itu lagi? kayaknya etika kau ini Ngapain didengerin, Bang? Bukan nggak ada etika, ngapain diulang-ulang? Kita kan udah denger. Iya udah nggak boleh berbohong dalam segala hal, udah. Itu kan. Nah, teman-teman denger ya. Jadi nanti kalau Tujuan Yesus mengajarkan seperti itu, apapun keadaan kita nggak kamu nanya harus tujuannya. kamu Nggak ada yang ditanya itu. Nggak ada orang nanya nanya itu. Yang harus Aduh, birahi banget ini. Kita kan belum nanya lagi, kita cuma mengambil kesimpulan. Ya, demikian ya. Dan ada orang Kalau bilang, Anda berpikir tadi menganjurkan pemerintah orang Kristen tidak bisa diterima sebagai alat negara karena membongkar rahasia-rahasia negara, itu bukan urusan Anda. Tidak ada urusan Anda di situ. Bukan urusan Tidak saya. ada haknya di situ. Yaudah deh, Itu urusan yaudah. Kalau gitu saya pemerintah. tanya. Kau sosok Yaudah, saya hebat tanya. kau nih, Rifa. Kamu hanya seorang perempuan yang pemikirannya hanya dari laki-laki. Kok malah nyerang? Kocak memang. Saya ini kan warga negara Indonesia yang tidak mau negara saya hancur gara-gara doktrin orang Kristen. Iyalah, Bayangkan merugikan nanti lah negara kamu ini. saya merugikan nanti negara saya mengambil orang Kristen jadi intelijen, ketangkap sama IDF, diikat tangannya. Hei orang Kristen, di mana Bapak Prabowo bersembunyi? Di mana perempuan-perempuan anak-anak bersembunyi? Kami ingin memperkodok mereka. Karena dia orang Kristen, tidak boleh berbohong dalam apapun situasi kondisi. Dikasih tahunya lah lokasi persembunyian kita. Rugilah kami. Makanya aku bilang sama negara kita, wahai bapak-bapak pemerintah, kalau nanti misalkannya mau menerima orang Kristen jadi intelijen, tanya ya, kau boleh nggak berbohong dalam kata Yesus? Tidak boleh berbohong dalam segala hal. Jangan terima, karena mereka nanti mengorbankan negara kita demi Tuhannya. Hancur negara kita nanti, babak belur ya, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu, gitu ya. Kan aku cuma Jelas. ngasih tahu. Jelas saja seluruh Bahwa- rakyat Indonesia dirugikan lah. Dirugikan lah. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba datang IDF ke sini ya kan? IDF kan bilang begitu. Menurut salah satu perdana menteri IDF kalau nggak bukan perdana menteri Israel bilang. Ketika ditanya teman-teman, sejauh mana Israel itu? Sejauh tentara kami bisa mengambil tanah, itulah negara mereka. Anjay. Nanti ketika mereka nyampe di Indonesia, ya kan? Terus mereka pengen memperkodok kita, perempuan-perempuannya kita sembunyi dalam Nih, gudang. nih. Datanglah orang Kristen ketangkap. Terpaksa jujur karena Tuhannya yang ngajarin. Begitu diperintahkan Ayo kita. perang, wahai rakyat Indonesia, mari berperang. Tidak Pak, kami orang Kristen. Bagi kami keselamatan Nggak datang boleh. dari mereka. Bagi kami mereka adalah penyelamat kami, maka kami tidak boleh membantai mereka Pak. Maka kami siap jadi tumbalnya. Waduh, kacau Anda ini. Yang parah lagi gini loh, yang parah lagi gini. Kata si Iqbal kan, wahai saudaraku Kristen, kita sedang dijajah, mari kita serbu mereka. Maaf Iqbal, Yesus melarang kami melawan musuh. Jangan melawan orang yang jahat kepada kami. Berdoalah bagi mereka. Kami berdoa aja di gereja ya. Haleluya, Tuhan baik. Nah, kita bertempur. Kita tembak-tembakan ini Pak nih. Tembak-tembakan, dor pakai bambu runcing ya kan? Mereka haleluya. Bahaya juga kita ini ya. Wah. Berdoalah kita supaya mereka nggak mayoritas ya. Ngeri juga nih. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kalau mereka mayoritas ngeri juga kita ya. Kemana kita minta adu tuh? Misal aku diperkosa nih,
Ternyata orang Kristen yang nengok. Bantu aku, saudaraku Kristen. Maaf Rifa, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan berdoa buat mereka. Yesus baik, Yesus baik. Rifa, apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan aja. Maksud kau apa? Ya tahulah kau maksudnya kan. Wah, gila ya. Ya, ini ada tamu nih. Halo, Slayer B. Selamat malam, Slayer B. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Islam Kristen, Slayer B. Kristen. Oke, mau bertanya apa mau berdiskusi? Kita terbahas tema aja, tema. Iya, mau berdiskusi Nah, berarti. Silakan silakan. buka kamera. Iya, silakan buka kameranya, nggak apa-apa. Bisa nggak buka kamera coba? Saya undang nih. Itu saya Jangan undang kalian buka dibawa kamera. bilang takut juga kita, takut kali lah. Kalian bayangkan kalau mereka 80%, kita 20%. Dijajah Israel, kita mana mau mereka ngelawan Israel. Habis kau hancur. Ya, silakan Slayer B. Halo cantik Slayer B. Ya, halo. Namanya tuh kayak ingat aku Facebook zaman dulu. Ipaca yang abang gitu-gitu. Slayer B gitu. Halo. Iya. Iya, kok. Iya. Iya. Mantap, Ya, mantap. silakan sister. Sister mau nanya atau mau menjelaskan? Lanjut lah. Kalian tadi bahas soal Kristen bisa berdosa ya. Tadi Iya. ini tadi bertanya sama bapak tadi, bilang kalau misalnya dalam perumahan ada maling, terus istrinya sembunyi dari malingnya. Emang pertanyaan gini, emang malingnya mau bertanya sama suaminya, gimana istrimu, aku mau perkosa istrimu? Aneh, pertanyaan yang aneh. Loh, hal itu terjadi hari ini. Itu terjadi. Kalau Anda tidak tahu berita itu, Anda yang aneh. Tadi ini bilang terumpama. Anda pernah tidak? Iya, Anda pernah tidak melihat satu kejadian perampokan, satu kasus perampokan di rumah seseorang, di mana mereka semua pada akhirnya dibantai, dan sebelum itu terjadi, mereka diperkaos dulu, mereka diperkosa si istri ini tadi. Bayangkan jika istri Anda, ini realita kehidupan yang terjadi hari ini loh. Enggak ada. Jadi kita bikin, kalian ini terlalu positive thinking, dunia ini mengerikan nih. Jangan terlalu positive thinking seperti itu. Yaudah gini Oke. aja deh, anggaplah nggak pernah terjadi ya. Udah dah, gitu aja. Nah, anggaplah tidak pernah terjadi. Kamu bilang kan pertanyaan saya aneh. Sekarang saya tanya sama kamu, orang Kristen ada orang datang ke rumah terus Iya. ada tanya gimana istrimu, aku mau perkosa istri. Aneh. ya udah anggap aneh, ya udah. Sekarang iya, udahlah kalau nggak pernah begitu. Sekarang saya tanya di Botol. oh ya udah, kamu pintar. Saya botol, kamu pintar ya. Iya, botol. Iya, kalau teman-teman jangan marah sama dia ya. Kalau dia mengatakan saya bodoh, bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang bicara ya. Karena Iya, orang Kristen itu ada Tuhan dalam dirinya. Hah? Ada Tuhan kan dalam diri orang Kristen kan, Dek? Ada Tuhan. Ah ya udah, jadi benar ya teman-teman, jangan marah sama dia ya, dia nggak tahu apa-apa. Yang menghujat itu Tuhannya ya. Karena kalau ada yang bilang botol, berarti itu bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang ngajarin dia begitu. Jadi jangan marah sama adek ini ya. Oke. Dek, mau tanya Dek. Boleh nggak orang Kristen perempuan itu kalau sudah nikah minta cerai kalau ditabuk istrinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kalau nggak boleh? Oh, jadi misalkannya kalau kamu diselingkuhin nggak boleh minta cerai? Itu berarti Kristen yang ada namanya kalau misalnya apa ya? Di dalam keluarga kalau misalnya ada yang begitu, yang kasar sama istrinya, KDRT, itu berarti Tuhan di dalam dirinya itu kurang, iman dia itu Iya. kurang. Kan Boleh nggak minta cerai? Nggak boleh. Ya, boleh nggak minta cerai sama laki-laki begitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun babak belur nggak boleh minta cerai ya? Nggak ada yang begitu. Loh, Gak ada, nggak loh. pernah nonton TV sih. Kamu Nih, nggak saya pernah tunjukkan nonton ke berita kamu ya? nih. Nih Dikasih kamu tunjuk kasih ya. saya kasih data nih ya. Ya, coba Kamu tahu dikasih tidak Shirley Cebing, seorang TikToker, mantan istri pendeta, ditabok sama seorang pendeta. Menurut kamu, ketika dia minta cerai sama pendeta yang nabok dia itu, Tuhanmu marah atau Tuhanmu izinkan itu? Berdosa atau tidak berdosa dia itu? Si yang perempuan yang menyelamatkan dirinya ini. Waduh, melek. Aku
Aku yang ngelik atau dia nih? Aku cuma nengok hidungnya Dia aja loh. Dia yang ngelik nih, dia yang Enggak, aku ngelik. cuma nengok hidungnya aja ke atas gitu loh. Teman-teman kencengin tap layarnya ya, kencengin tap layarnya. Takutnya kalau kita mulai goyang, bantu tap layar, bantu share. Yang belum follow silakan follow Niriva, silakan follow akun saya. Terima kasih teman-teman Aduh, semua. Yuk. kepental. Jangan marah ya sama adik itu ya. Ya, ketika adik itu mengatakan Uniriva botol, itu adik itu tidak salah. Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu punya roh Tuhan dalam dirinya. Karena mereka berbicara itu menurut pengajaran Tuhan. Jadi kalau dia bilang saya botol, Tuhannya yang ngajarin gitu ya. Kata mereka loh ya, bukan kata saya. Katanya loh. Ini aku ada dalilnya loh. Orang Kristen itu bicara pakai Roh Kudus loh. Kalian jangan gitu nanti aku dibilang penghujat. Padahal mereka nggak bisa buktiin, gitu ya. Iya deh nih. Halo, Sandia Nenggolan. Ya, halo. Iya, silakan Sania mau bertanya atau mau ditanya, Dek? Mau bertanya boleh? Boleh, Boleh, adekku. Pernah dengar sih soal benar nggak Nabi Muhammad menikahi anak-anak 6 tahun? Menikahi anak 6 tahun, tepatnya menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau usia 9 tahun beliau digauli. Itu yang ada hadisnya dan itu benar. Dan ini lebih mulia ketimbang menikahi anak umur 3 tahun seperti yang dilakukan Ishak kepada Ribka. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga orang Yahudi, boleh meniduri anak umur 3 tahun dalam halakah mereka. Begitu. Lanjut pertanyaannya. Oh, berarti benar boleh ya? Berarti Nabi memang- Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad iya. Kalau kami diperintahkan menikah dengan usia balik. Usia balik itu harus menstruasi dulu. Kalau Nabi Muhammad beliau tidak masalah karena beliau bukan laki-laki yang otaknya kotor. Faktanya Sayyidah Aisyah tidak pernah jadi korban kan. Faktanya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi ulama besar, tidak tersakiti, tidak ternoda karena yang nikah Nabi Muhammad ya. Kecuali yang nikah itu misalkannya si Edis misalkannya. Edis jangankan anak usia 6 tahun, 9 tahun, nenek-nenek 45 tahun belum tentu bahagia sama dia. Ditusbol depan belakang, dijolimin, digebukin bisa jadi. Karena Edis bukan nabi. Masalahnya kamu kan bertanya tentang nabi kami yang akhlaknya terpuji. Ya, ketika Sayyidah Aisyah beliau bawa ke rumahnya, beliau didik dengan baik dan akhirnya menjelma jadi ulama besar, bahkan sangat mencintai istrinya. Karena dia nabi, otaknya nggak kotor. Kalau orang Kristen jangan, Mbak, usia perempuan umur 20 tahun aja bahaya. Bolobong belakangnya bisa dipakai, ngeri. Jangan, hati-hati ya. Bahkan kalau depan orang Kristen, Mbak, kalau bisa anak laki-laki jangan dideket-deketin sama pastor. Banyak kejadian di Spanyol, anak cowok laki lubang duburnya dipakai. Ratusan korbannya, Mbak, ngeri, Mbak, ya. Karena ini kan yang nikah Nabi Muhammad nih. Beliau kan akhlaknya mulia. Beliau lindungi Sayyidah Aisyah dan beliau besarkan Sayyidah Aisyah dengan penuh cinta. Beliau ajarkan ilmu-ilmu. Akhirnya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi seorang ulama. Nah, hebat karena Nabi kami akhlaknya mulia. Andai nih, saya kasih analogi nih. Andai saya hidup sejaman dengan Nabi saya nih. Terus Nabi saya tanya sama Nabi saya, "Nabiku, maka engkau menjadi menantuku?" Baiklah, misal kata Nabi, aku bilang nih, aku yang mengemis nih, Nabiku mohon jadikan aku kerabatmu karena mau nikah sama aku nggak mungkin misalnya kan. Yaudah kalau gitu nikahi saja putriku. Nah ditanya sama Nabi aku misalnya, ya, mana putrimu? Belum ada, aku bikinkan dulu ya, umur 2 hari ku kasih sama nabiku. Kenapa? Karena nabiku otaknya nggak kotor. Bayi 2 hari aja kalau seandainya nabiku mau menikahi anakku, ku kasih sama beliau. Karena beliau itu otaknya nggak porno, Mbak. Tapi kalau pastur jangan ya, Mbak. Anak laki-laki umur 12 tahun jangan deket-deketin sama pastur, Mbak. Kasihan lubang duburnya, Mbak, dipakai. Gitu sayangku. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Gini ya, Bu, kalau untuk agama saya sendiri memang saya nggak terlalu ibaratnya ahli kitab, enggak, cuman ya yang penting tahu lah saya ikut agama apa gitu. Terus saya pernah juga Agama Kristen ya? Iya, Kristen ya? Kristen. Ini agama Kristen ini, Mbak, tidak ada aturan umur menikah, Mbak. Jadi boleh aja, Mbak, nikahi anak 1 hari boleh, karena nggak ada larangannya di Bible. Masa iya? Jadi kalau suami Mbak, lah, kalau tidak ada larangan berarti boleh dong, Mbak. Kalau ada larangan baru bilang ada larangan gitu loh. Emang ada larangan di Bible menikahi anak umur 1 hari? Jadi Ada kalau aturan di pernikahan Al-Quran umurnya? itu, Bu, ada peraturannya. Ada balik. Ada balik.
Ada di situ nikahilah wanita balik, ada. Balik itu maksudnya apa? Sudah cukup umur. Ciri-cirinya apa? Menstruasi. Jadi Gitu. kalau menstruasinya di umur SMP gitu, SD, Ya kalau dia mau sah-sah aja, nggak masalah kalau dia mau. Masalahnya mau nggak? Kan hak menikah itu kan ijab kabul, Mbak, bukan paksaan. Tidak boleh menikah dengan wanita yang dipaksa. Nah, Berarti masalahnya sama di aja Kristen lah, Bu. nggak ada larangan. Apa sama aja? Enggak lah, beda lah. Kalau kami kan ada aturannya, balik kan. Pertanyaan saya, di Kristen itu anak bayi baru lahir sehari boleh, Mbak, dipakai. Karena nggak ada larangannya. Kalau ada larangannya, monggo kasih ayatnya. Nggak ada larangannya gitu. ya kalau Kecuali ada nih tertulis nih. Kecuali ada tertulis nih, misal nih. Kenapa saya katakan boleh menikahi anak umur 1 hari? Karena Tuhan Anda kan orang Yahudi, saudariku. Nah, Tuhan Anda yang orang Yahudi ini otomatis mengikuti halakah Yahudi. Menurut rabi-rabi dan rasi Yahudi, orang Yahudi itu boleh memasukkan jarinya ke dalam vagina anak kecil perempuan berusia 3 tahun lebih 1 hari. Nah, itu saya dapat dari benar itu sih, Bu. Nah, makanya belajar. Anda kan Tuhannya orang Yahudi, belajarlah ke Yahudian biar tahu agama Ya, Tuhan kalau gimana kan. misalnya Tuhan Anda kan ini- bukan Kristen. Yang saya tahu dan yang saya diajarin kan ini HKBP, saya kan HKBP. Jadi yang Ya. berhak menikah di HKBP itu yang bisa dibaptis atau memang bisa dinikahkan kalau dia sudah naik CD. Dia apa ya Nah, namanya? jadi Gitu. HKBP dapat dapat aturan dari mana? HKBP. Iya, dari HKBP itu sendiri, dari Alkitab. Dari Alkitab. Mana Iya, dalilnya? dibaptis, Menikah dengan dibaptis. perempuan. Ya mana dalilnya nikailah perempuan yang sudah dibaptis itu mana? Uni, akun Uni yang ini kena peringatan. Oke. Ini mau ganti Oke, aku akun naik ya? lagi. Ya. Ya, atau mau naik lagi? Oke. Bentar ya, Sania ya. Teman-teman mencengin tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layar, bantu share. Yang belum follow, silakan follow. Karena follow juga membantu komal kita tetap kokoh. Share juga, tap-tap layarnya juga. Yang belum absen love orange, silakan absen love orange dulu. Biar diskusinya tetap bisa berlanjut. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan, boleh nggak nanya sama abangnya? Boleh bertanya apapun itu silahkan. Ntar ya. Tapi aku nggak mau ngobrol sama perempuan. Oh, ya udah. Bahaya nanti. Sama Uni Riva aja ya. Silakan sama Uni Riva. Nanti dikira aku malah apa lagi? Ntar. Naik Uni, silakan nih. Kita mau ganti akun dulu. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua yang sudah mau support. Masya Allah. Uni Riva minta permintaan naik Uni, silakan. Uni? Waduh. Uni mau ganti akun dulu boleh silakan. Atau mau pakai akun yang tadi boleh silakan. Oh ganti akun ya, ganti akun. Wait. Ya silakan ganti akun. Oke, boleh lanjut. Oke. Silakan Mbak Sania, silakan. Silakan Sania, sisterku. Satu pertanyaan terakhir sih, Bu, soal Oke, sayang. ini kan dunia pakai kalender Masehi, ya kan? Dunia. Tapi kalau memang Islamnya itu kan apa kalender Hijriah ya, Bu? Kenapa nggak pakai itu aja dunia ini gitu? Itu memang pertanyaan memang di luar saya pun nggak ada ayat, nggak ada apa gitu. Cuman dari pikiran aja. Ya. Baik. Kenapa dunia memakai kalender Masehi? Ya. Ya, karena memang dunia menghitung dari awal kelahiran Yesus. Kan gitu. Iya. Nah, dan perlu diingat juga, dunia ini dipengaruhi oleh negara-negara yang punya otoritas. Dan kalau Anda lihat secara sejarah, kebanyakan yang mencoba untuk mengatur atau membuat aturan itu datang dari negara-negara yang menjadi negara adik kuasa. Kalau kita lihat contoh
peraturan tentang dunia. Ketika yang berkuasa adalah Raja Romawi, maka Romawi yang mengatur. Ketika yang berkuasa adalah Amerika, Amerika yang banyak mengatur. Itu Alasannya loh, Ya. Bu, kenapa? kalau ya alasannya karena itu ya, alasannya karena kan seperti saya bilang barusan itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya. Karena andai pun kita pakai kalender suku Maya pun misalkannya, ya kan, nggak ada kaitannya bahwa kalender suku Maya itu benar. Sebenarnya pertanyaan ini kan pertanyaan Anda ingin tahu kenapa pakai Masehi. Saya sudah jelaskan bahwa yang namanya peradaban itu berubah. Ada kekuasaan-kekuasaan kemudian yang diambil oleh pertama orang Romawi, nanti orang ini orang itu. Jadi mereka yang membuat kebijakan-kebijakan. Begitu. Kan kebijakan-kebijakan dunia itu dibuat sama orang-orang yang punya otoritas. Oh, berarti Masehi itu dibuat karena apa, Bu? Ya, karena memang gini loh, sebelum Yesus lahir, orang-orang sudah mengenal kalender dari orang-orang Romawi. Ya, sebenarnya sudah ada kalender astronomi, orang-orang pagan itu sudah berkembang. Anda mungkin tahu sejarah pengetahuan ilmu dan peradaban. Sebelum Tuhan Anda lahir itu ilmu sudah berkembang. Iya. Bahkan sebelum Yesus itu lahir, kalender sudah ada, kalender Yahudi ada, kalender orang Romawi ada. Iya, Dengan maksudnya begitu, dunia ini kok nggak pakai Hijriah aja gitu, Bu? ya kenapa harus pakai Hijriah? Itu kan kalender yang dihitung dari perjalanan Nabi Hijriah Muhammad juga hijrah. ada kisahnya kan, Bu? Iya ada. Ya ngapain kami harus memaksakan orang lain? Kenapa nggak sekalian ke orang dunia Iya, pakai tapi Islam? orang ibunya pakai Masehi. Masalahnya apa? Masehi itu masalahnya apa? Masehi itu istilah kepada siapa coba? Masehi itu istilah kepada siapa? Kepada Nabi Isa kan? Iya. Harusnya kan Tahun harusnya lahir ya, tentunya. tahun satu. Nah, ya itu dipercaya begitu. Harusnya kan kalian ganti bukan Masehi tapi Mesiah. Malah pakai istilah dari Islam. Harusnya kalian yang malu tuh. Kenapa, Bu? Harusnya kan dari kata Masaha Al-Masih tuh Arab. Harusnya kalian ganti kita pakai kalender Mesiah ya. Atau kita pakai kalender Kristus ya gitu. Tapi justru kok malah pakai istilah Arab gitu, Masehi dari kata Masaha gitu. Tapi masalahnya kalender itu apa masalahnya kalau kami pakai gitu? Emang apa? Ya, yang masalahnya aneh itu gini ketika ya, pakai kan, kalendernya bunyinya- tapi namanya ya Arab gitu. Barannya Ya kan kenapa Mbak? Kenapa pakai sebut hari itu Senin? Kenapa sebut hari dengan hari Senin? Kenapa sebut hari-hari Senin, Bu? Iya kenapa? Senin itu kan bahasa Arab Mbak. Senin Mbak bahasa aneh ya. Oh iya dong. Nggak tahu Isnaini gitu. Nggak, gini loh, Ahad, Bu. Isnaini, Salasa, Barannya kan Arba'ah, juga Khamsatun. Aduh, hari Mbak. ini, hari Mbak gini Mbak. Islam. Mbak kenapa pakai kata Allah di dalam kitab Mbak? Itu nama Tuhannya orang Islam Mbak. Mbak kenapa Mbak ada kata kenaikan Isa Al-Masih Mbak dulu Mbak, Nabi Isa Al-Masih Mbak. Mbak nggak malu ya Mbak, kan Kristus, harusnya kenaikan Kristus, Yesus Kristus. Kenapa Mbak gitu Mbak? Kalau kami pakai kalendernya orang misalnya mau orang Romawi, kayak emang masalahnya apa? Emang orang Kristen yang bikin gitu kan? Kan lucu ya pertanyaannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan sekedar pertanyaan yang tidak ada bobotnya, nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Ya sudah gitu aja sih. Bukan nggak ada bobotnya sih. Jadi saya lebih kayak dunia ini jadi lebih kuat gitu, memang Masehi gitu, memang dari tahun Tunggu. Dunia ini lebih kuat gara-gara memakai kalender Masehi. Iya, jadi saya kayak ibaratnya memang Bentar, Mbak, tunggu. Itu memang Kristen gitu. Jadi karena kalau pakai misalnya- kalender Masehi, kalau agama yang benar memang Kristen. Hari Jumat itu hari sucinya umat Islam, ya kan, harus ibadah di situ. Kenapa nggak itu di tanggal merahi? Mbak, Terus kenapa Mbak, jadi gini, Mbak. hari Minggu dan orang Inilah ibu-ibu Islam semuanya toleransinya. ngikutin kalender Masehi Inilah gitu. toleransinya Islam. Hari Minggu kalian libur merah, sementara bukan hari kebesaran kami. Hari Jumat tidak libur. Inilah toleransinya Islam. Coba kalau di mayoritas Kristen di Eropa, agama yang diakui satu-satunya cuman Katolik, agama lain tidak boleh berada. Bahkan ketika kita lebaran pun tidak ada tanggal merah. Inilah mayoritas Islam nih, keren nih. Bahkan hari libur agama kalian aja kan menjadikan libur. Padahal yang memberikan undang-undang dan keputusan-keputusan mayoritasnya Islam. Bahkan saya bilang nih, goblok banget nih orang Islam nih. Hari Jumatnya kan diliburin, tapi Minggu orang Kristen malah diliburin. Keren banget ya orang Islam ya. Oh, jadi kenapanya itu jawabannya karena toleransi ya, Bu? Oh ya jelas lah Mbak. Kurang apa coba orang Islam? Nanti kalau di hari Minggu dimasukin kerja ngamuk, hari Jumat diliburin nanti ngamuk, bilangnya minoritas tertindas. Ada-ada aja nih teman-teman Kristen. Gila
giliran dikasih hari Minggu libur malah bertanya, dikasih tahu kami toleransi nggak terima. Terus kalau kita pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan gitu ya Mbak? Menurut saya. Oh, harusnya jangan kasih Masehi Mbak, kalender Kristus Mbak, kalender Mesias Mbak. Itu bukan. Harusnya kalau pakai kalender Mesias, artinya tuh bukan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi, karena Mesias itu dari kata Masaha, Al-Masih Mbak. Itu bahasa Arab. Harusnya tuh kalender Mesias, bukan kalender Masehi, kalender Mesias dan kalender Kristus. Harusnya. Nggak tahu nih orang Kristen senang banget pakai bahasa Arab ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau aku nggak masalah. Kan bahasa Arab Jawabannya itu bagus indah tapi. gitu loh. Tapi jawabannya bagus menurut saya. Menurut saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, kan haknya saudara kita. Ya, Ya udah Bu. Ya itu aja sih yang mau ditanya. Ya. Tapi Mbak tahu nggak yang membuat kalender Masehi siapa? Mbak tahu yang membuat kalender Masehi siapa? Enggak, saya enggak tahu. enggak terlalu dalam atau ahli kitab itu enggak. Makanya saya Cuman pikir Mbak tahu terkadang yang membuat kalender kan- Masehi siapa. Saya berteman juga sama muslim, berkawan juga. Cuman kan kadang ada di pikiran itu yang terlintas kayak pertanyaan-pertanyaan gitu sih Bu. Cuman saya di sini nggak mau berdebat tentang ayat apa itu, nggak sanggup ke situ sih. Cuman Nggak apa-apa. Ya intinya kalau pokoknya kalender pakai Masehi berarti Yesus Tuhan, gitu ya Mbak ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gitu aja, nggak apa-apa. Dia ditanya mau nggak ini? Mbak mau ya boleh. Mau ditanya nggak? Mau ditanya nggak? Tanya. Heeh. Boleh nggak? Ya, gimana Biar ya diskusi pertanyaannya? Nanti gini loh Bang, kalau misalnya saya jawabnya salah, ya kan saya ini kan kurang terlalu paham. Makanya jangan salah jawab jawabnya. Udah Coba gini deh dulu pertanyaannya apa? Mbak, Natal Kalau kenapa saya tanggal bisa jawab, 25? saya jawab, kalau enggak juga enggak. Yaudah, Mbak, kenapa Natal tanggal 25 Desember, Mbak? Kenapa? Karena itu memperingati hari kelahirannya Tuhan. Emang ada Yesus. tertulis kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember? Adalah di Di Alkitab. mana? Mana? Coba saya minta Mana coba? dalilnya. Coba cari dulu di Itu Google. dia, Bu. 1000 Itu tahun dia. saya diskusi baru tahu ini saya ada ternyata kelahiran Yesus dalam Bible. Ayo. Ayo, Jadi coba. kalau seandainya orang Kristen merayakan Desember tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan, berarti Tuhannya Dewa Matahari ya guys. Berarti Dewa Matahari adalah Tuhan, ya. Gitu, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kita hargailah saudari kita ini. Pokoknya siapapun yang pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan. Awas loh. Menurut Nggak apa-apa. saya. Menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Biar dia cari dulu Yesus lahir tanggal 2 Desember, 25 Desember, nggak apa-apa. Kan setiap orang punya parameter beda-beda kan guys. Bisa gini, saya mengatakan kitab suci saya sebagai firman Tuhan. Apa alasannya? Karena dia pokok. Kan tuh suka-suka mereka lah, nggak apa-apa. Ya Sania, silakan Dek. Ada, Bu. Ayat berapa Dek? Oh, baru kali ini Bal, catat Bal. Ini ayat penting Bal. Udah lama Maka kita dari itu, cari juga. ini Catat Dek. udah aku cari ini. Sama-sama belajar. Iya. Ayat berapa Dek? Tanggal 25 Ayat Desember. 18 sampai 25. Apa itu? Surah apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Ini harus catat. Ini peristiwa penting ini, peristiwa penting. Ayat, Catat teman-teman. Kitab apa Dek? Kitab apa Dek? Ini lagi catat nih. Kitab apa? Baru temu nih. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1. Wah, baru tahu di Matius ada tanggal lahir Yesus. Catat cepat, cari guys teman-teman, cari teman-teman. Matius Coba nih. 1. Matius 2. Di Matius 1. Waduh, mau catat nih. Matius 1 ayat 18 sampai 26 ya. 25. Oh, sampai 25. Matius 1 ayat 18. Kita lihat 18 dulu. Oke, semuanya kita lihat. Oke. Nah, udah saya bacakan dari 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, panjang ya, karena Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf menjadi seorang yang taat dan tidak menjamahkan namanya yang di muka umum, menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika pertimbangan mengatakan ia akan melahirkan anak laki yang kau menanyai Yesus, karena dia yang menamakan mereka. Atau dia supaya genaplah yang diberikan Tuhan dan Nabi. Sesungguhnya anak dari itu mengandung sesudah bangun dari dirinya. Mana? Oh mungkin gini, mungkin teman-teman maksudnya karena di Matius itu ayatnya sampai 25, maka tanggal 25 lahir gitu ya. Mungkin gitu
kali. Karena di situ Matius sampai ayat 25, maka Yesus lahir tanggal 25. Mungkin gitu ya, Dek? Mungkin. Oh, gitu. Jangan mungkin, harusnya begini Sania. Menurut saya. Iya. Hargailah. Nggak apa-apa. Berarti kalau kalender itu dipakai Masehi berarti Yesus Tuhan, dan kalau Yesus tanggal lahir 25 karena ayat Matius sampai angka 25, maka Yesus lahir tanggal 25 Desember, guys. Nggak apa-apa. Udah Sania. Udah dibaca juga di situ Makasih, ada tanggal informasinya 25. berharga sekali ya, Sania. Keren, luar biasa. Ini pengetahuan baru yang ya juga ya, sampai sampai angka 25 loh, Iqbal. Betul. Baru tahu ini, baru nangkap saya. Iya, baru nangkap kita. Waduh, namanya Mantap berdiskusi juga ya. berdapat yang Baru itu ini betul. saya Iya. Matius sampai 25, guys. Ternyata bukti bahwa Yesus lahir tanggal 25 karena kitab Matius pasal 1 ayatnya sampai 25. Inilah bukti. Ingat, catat nih, orang Islam nih, jangan nanya-nanya lagi nih. Udah ada ayatnya nih, ya. Orang Islam jangan nanya-nanya lagi, udah ada ya buktinya ya. Kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nih ada ayat 25, ya. Ya. Tapi kalau di Alkitab itu memang nggak ada penentuan tanggal. Mungkin ditetapkan sama orang-orang dulu. Loh, jadi ini gagal. Tadi Jadi katanya ada. yang tadi. Kalau Oh, nggak jadi. Oh, kirain jadi. Nggak, kirain jadi. Saya udah ini nih, udah semangat nih, baru ini namanya hermeneutik. ya, Coba saya tanya balik ayat lah gitu. pertanyaan ibu tadi gitu kan. Oh ya. Tanggal 27 bulan 7 2025 itu tahun baru Hijriah. Tapi Ya. nanti Idul Adha pun kadang beda-beda, Idul Fitri pun beda-beda gitu. Iya. Nggak apa-apa. Memang kenapa masalahnya itu? Masalahnya apa, Dek? Iya, pertanyaan ibu tadi itu ya sama dengan pertanyaan ibu Ya, tadi. pertanyaannya apa? Kenapa Pertanyaannya beda-beda? apa? Ya emang kenapa masalahnya beda-beda gitu? Kan setiap bulan kan juga berjalan gitu. Itu masalahnya apa? Rotasi. Kok kita bicara dengan tanggal-tanggal ini nih? Ada apa nih? Hah? Bingung aku nih. Aku bingung nih kalau udah bicara tanggal-tanggal ini. Soalnya aku kalau ingat tanggal tua sedih, guys. Sedih aku. kepala. Sakit kepala gitu. Kalau udah berkaitan. Jangan bawa tanggal lama ah. Ingat tanggal tua aku. Oke lah, mungkin nanti kalau jumpa pendeta atau sing tua di gereja bisa saya tanya itu tanggal 25 kenapa ditetapkan kelahiran Tuhan. Ya. Jadi Oke, sip. panggilan juga. Siap. Cuman tadi memang udah terjawab sih perkara kalender, cuman memang belum puas. Tapi sampai di sini dulu ya Bu, soalnya saya Nanti mau kita lanjut bikin kerja. puas. Ya, nanti kita bikin puas nanti. Iya. Soalnya belum ada yang bisa jawab puas sih. Iya, nanti saya puaskan nanti suatu saat. Kalau lagi saya pengen nanti saya puaskan ya. Saya lagi nggak mau memuaskan sekarang ya. Saya baru tahu kalau kalender itu menentukan ketuhanan seseorang itu baru tahu. Menentukan dong. Namanya kalender Masehi. Jadi jelas teman-teman ya, bahwa kalender itu penamaan dalam kalender, penanggalan, bulan dan lain-lain itu menentukan satu entitas itu Tuhan atau bukan Tuhan. Iya. Ya iya kan Masehi. Oke, silakan.